Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Febri Harinawi. Hari ini kita akan mencoba belajar perkalian bentuk aljabar. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sebelumnya kita sudah belajar bentuk aljabar itu seperti apa, sudah belajar juga penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sekarang kita akan belajar perkalian bentuk aljabar. Di perkalian bentuk aljabar ada sifat-sifat operasi bentuk aljabar. Yang pertama ada sifat komutatif. Sama seperti perkalian pada umumnya, di perkalian bentuk aljabar ada sifat komutatif yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Selanjutnya ada juga sifat asosiatif. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Ada juga adalah sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan. A dalam kurung B ditambah C, itu dapat kita artikan A kalikan B ditambah A kalikan C. Kita langsung masuk ke perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, perkalian bentuk aljabar dengan K atau konstanta. Yang pertama 7 kita kalikan dengan A, maka hasilnya adalah 7A. Kenapa 7A? Karena tidak ada koefisien di depan A, atau koefisien di depan A adalah 1. Jadi kita hanya mengalihkan 7 kali 1. Untuk A-nya tetap, jadi 7A. Selanjutnya, apabila ada 3, kita kalikan dengan 2A, maka yang kita kalikan pertama adalah 3, kita kalikan dulu dengan 2. 3 kali 2 hasilnya 6. A tidak ada variabel lain, maka tetap 6A. Jadi hasil perkalian dari 3 dikali 2A adalah 6A. Selanjutnya, ada 2 dikali negatif A, negatif 5A. Maka sama seperti tadi, 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. A-nya tidak ada variabel lain, maka tetap 10A. Hasilnya 2 dikali negatif 5A sama dengan negatif 10A. Selanjutnya, negatif 3 dikali negatif 4A. Maka kita kalikan dulu. Negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 12. A-nya tetap 12A. Ingat kemarin sudah ada belajar perkalian di bilangan bulat. Kita gunakan konsep-konsep perkalian di bilangan bulat bahwa positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Kita ingat-ingat itu. Konsep itu akan berlaku untuk materi-materi berikutnya, termasuk di materi bentuk aljabar ini. Jadi kita mengalihkan negatif 3 dikali negatif 4A, maka hasilnya adalah 12A. Selanjutnya, apabila kita memiliki A kuadrat dikalikan dengan A, maka hasilnya adalah A pangkat 3. Kenapa? Karena awalnya di sini adalah A pangkat 2, kita kalikan A. Cara mudahnya kita bisa menambahkan pangkatnya. Ini kan sama-sama A, kita tetap tuliskan A. Di sini pangkatnya 2, ini A tidak pangkatnya 1, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya, A dikali B. Variabel kalikan variabel. A dikali B.
Hasilnya adalah AB. Yang berikutnya, 6 kita kalikan dengan A plus B. Berarti ini aljabar dengan dua suku. Gimana kita mengalikannya? Dengan menggunakan sifat distributif. 6 kita kalikan dulu dengan A, ditambah 6 kalikan dengan 5. 6 kali A hasilnya 6A, kita tambahkan dengan 6 kali 5. 6 kali 5 adalah 30. Selanjutnya, 8 kita kalikan dengan A min 5. Sama dengan seperti tadi, pakai sifat distributif. 8 kali A ditambah 8 kali 5 kali negatif 5. Kita langsungkan, jadi 8A dikurangi 40. Selanjutnya, 3A ditambah 3 dikali A ditambah 5. Sama dengan kita kalikan satu per satu. A dikali A ditambah A kita kalikan dengan 5. A kali A, depan kali depan. Setelah itu depan kalikan belakang. A ditambah 5 kita kalikan A kali 5. Kita tambahkan ini 3 kalikan A. 3 kalikan A. Selanjutnya yang terakhir adalah belakang kalikan belakang. 3 kali 5. Berapa hasilnya? A kali A adalah A kuadrat. A kali 5 adalah 5A. 3 kali A adalah 3A. 3 kali 5 adalah 15. Selanjutnya, menggunakan hukum di depan kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Saat kita menjumlahkan bentuk aljabar, kita pastikan adalah yang sama. Sama apanya? Lihat di sini. A kuadrat, berarti ini variabelnya di sini. Apakah ada temannya? Tidak ada. Berarti yang berteman hanya apa? 5A ditambah 3A. Jadi hasilnya kita gabungkan, kita kelompokkan, kita jumlahkan ya. Jadinya A kuadrat ditambah 8A ditambah 15. Selanjutnya, A dikurangi 3 dikali A ditambah 5. Berapa hasilnya? Masih menggunakan konsep distributif, kita kalikan semuanya satu per satu. A kita kalikan dengan A, kita tambahkan A kali 5. Lalu kita tambahkan lagi negatif 3 dikalikan A, lalu kita tambahkan lagi negatif 3 dikali 5. Sama dengan A kali A, hasilnya adalah A kuadrat. A kali 5 adalah 5A, negatif 3 dikali A adalah negatif 3A, lalu negatif 3 dikali 5 adalah negatif 15. Kita kurangkan 5A dikurangi 3A, maka hasil akhirnya adalah A kuadrat dikurangi 2A ditambah 15. Berikutnya, A dikurangi 3, kita kalikan dengan A dikurangi 5. Masih seperti tadi, menggunakan sifat distributif. A dikali A, kita tambahkan dengan A dikali negatif 5. Kita tambahkan lagi dengan negatif 3 dikali A. Kita tambahkan lagi negatif 3 dikali negatif 5. A kali A hasilnya adalah A kuadrat.
A dikali negatif 5 adalah negatif 5A. Negatif 3 dikali A adalah negatif 3A. Negatif 3 dikali negatif 5 adalah 15. Maka kita kelompokkan yang sama, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi 8A ditambah 15. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang ada 2A ditambah 3 dikalikan dengan 3A ditambah 5. Oke, sama seperti tadi, kita kalikan satu persatu, tidak usah terburu-buru. Pastikan kalau mengerjakan sesuatu adalah dengan teliti, pastikan semuanya benar, tidak usah terburu-buru. Kita coba pelan-pelan lagi. Yang pertama kita kalikan adalah 2A dikali 3A. Kita tambahkan dengan 2A dikali 5. Lalu kita tambahkan lagi 3 dikali 3A. Lalu yang terakhir adalah 3 dikali 5. 2A dikali 3A hasilnya adalah 6A kuadrat. Lalu 2A dikali 5 adalah 10A. 3 dikali 3A adalah 9A. 3 dikali 5 adalah 15. Oke, kita tambahkan yang sama. Hasilnya adalah 6A kuadrat ditambah 19A ditambah 15. Sampai sini mungkin penjelasan dari Ibu, kita pastikan lagi ya. 2A dikali 3A hasilnya adalah ini, 2A dikali 3A hasilnya 6A. 2A dikali 3A hasilnya 6A. 2A dikali 5 10A. 3 dikali 3A adalah 9A. 3 dikali 5 adalah 15. Kita jadikan satu ini ya. 10A ditambah 9A adalah 19A. 6A kuadratnya tetap ditambah 19A ditambah 15. Oke. Demikian penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Untuk kritik sarannya bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti dari depan sampai akhir. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.